Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat amma ba'du. Kepada Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang berbahagia, yang ada di rumah yang sedang menjalankan ibadah puasa, tak lupa mari kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan syukur yang sebenar-benarnya, dengan syukur yang setulus-tulusnya, dengan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada kesempatan hari ini, pada hari ini juga kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, khususnya kenikmatan iman, Islam, ihsan. Mudah-mudahan kita gunakan dengan baik, istiqomah dalam hati kita untuk berbuat kebaikan. Kedua kalinya, sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok mendapat pertolongan besok pada hari kiamat. Anak-anak yang berbahagia, Bapak Ibu yang di rumah, mungkin yang sedang masak atau yang sedang mempersiapkan sambil mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bersama dengan Ustadz-Ustadzah M.I. Hidayah, dan mungkin tausiah yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang di rumah punya adik kecil, mungkin yang kelas TK atau kelas 1, 2. Ini Pak Ali mau menyampaikan tip, bukan tip yang khusus, tapi hanya beberapa tip. Ini bukan harus, ini tidak. Mengajari anak untuk berpuasa. Caranya gimana? Ini tidak harus dikerjakan, tidak harus sesuai ini. Tinggal Bapak Ibu nanti di rumah mengaplikasinya gimana, terus lihat situasi di rumah. Gimana yang pertama? Yang pertama yaitu memberi pemahaman mengenai rukun Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, rukun Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, yaitu aqimis shalah. Yang ketiga, atuz zakah fi syahri Ramadan dan hajjul bait. Nah, ini ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima
ibadah haji ke Baitullah. Mari kita tanamkan pada diri anak, mungkin yang masih kecil-kecil, tanamkan dengan rukun Islam ini dengan sebaik-baiknya, khususnya pada bab puasa. Kita tanamkan karena kita mendidik bagaimana anak itu berpuasa dengan baik. Kita didik agar anak itu bisa mau berpuasa. Kita tanamkan itu, pemahaman itu. Yang kedua, memberitahukan tentang keutamaan puasa. Ya. Apa keutamaan puasa itu? Kita beritahu puasa itu apa. Terus pahalanya, keutamaan yang diberikan itu apa? Maka di sini bagaimana cara Bapak Ibu menyampaikan pada anak agar anak itu bersemangat untuk berpuasa. Dan anak-anak sudah gede juga dia harus ditanamkan itu. Ya nanti kadang nyelintut mokel. Nah, ini. Tapi nggak apa-apa kalau anak karena masih bertahap belum kuat, bersembunyi-sembunyi makan atau minum. Tapi untuk dilatih, jangan dimarahi. Ya, Bapak Ibu, amun usah dimarahi. Tapi apa? Dinasehati. Eman-eman, udah sore, kok mutel, eman-eman nak, lanjutkan. Nah, usah nih, udah sore, udah jam 3, mutel, ya kan kasihan. Makanya kita nasihati anak itu biar semangat lagi, biar nggak jadi membatalkan puasa. Tip yang ketiga, Bapak Ibu yang di rumah, memberitahu tentang larangan berpuasa. Larangan berpuasa itu bukan hanya makan dan minum. Juga tahu, nak, larangan puasa. Boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, pakai bahasa Jawa, nak, boten parem, maem, ngombe, unjuk, niku mbatane poso. Tapi sing paling penting melih ojo omong sing gak manfaat. Contoh apa? Bohong. Harus jujur. Harus tanamkan pada diri anak untuk bersifat jujur. Jauhi dari sifat bohong. Biar anak terbiasa ketika berpuasa menjauhi dari sifat-sifat itu. Walaupun bohong, walaupun berkata kotor itu tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan semua pahala puasa. Maka didiklah anak itu berkata jujur, biar nanti biasa di dalam bulan Ramadan untuk selalu jujur, tidak berkata bohong, berkata kasar, mengumpat, apalagi yang lain. Bapak Ibu yang ada di rumah yang berbahagia, sambil menyiapkan buka, sekali lagi dengarkan ini. Tip yang keempat yaitu berlatih berpuasa secara bertahap. Karena anak kita masih kecil, mungkin tahapannya mungkin dari TK. Gimana? Mungkin pagi. Jangan dari kita mungkin bersama, mungkin dibangunin sebentar. Dek bangun, kak bangun. Ayo kita sahur bersama-sama. Kalau mau, kalau nggak mau jangan dipaksa. Kapan maunya? Mungkin masih TK. Habis subuh, nggak apa-apa. Sambil sarapan. Dilatih bertahap. Nanti kapan lagi? Mungkin jam 9, jam 10, atau jam 12 malah baik. Baru makan. Bu, lapar. Kasih. Nah, tapi setelah ini ditahan lagi ya laparnya. Nanti setelah dikasih makan, tadi berbuka siang untuk anak. Nanti habis sampai maghrib ya. Sambil diiming-imingi sesuatu. Oke, Ma. Oke, Bu. Maka insya Allah kalau anak dikasih semangat, akan semangat juga untuk berpuasa. Ini bagi anak yang dini. Kalau sudah kelas 1, 2, ditingkatkan lagi. Mungkin anak-anak Amal Hidayah semuanya sudah puasa penuh. Puasa Ramadan penuh. Dari sahur
jam minimal maksimal jam 4 sampai menjelang maghrib ya. Itu mungkin MI Al-Hidayah, anak-anak MI pasti semuanya berpuasa. Tip yang kelima, ibu bapak yang di rumah yang berbahagia, tip yang kelima yaitu menyediakan menu yang disukai kalau bisa. Yang sederhana tapi yang disukai oleh anak kalau bisa. Kalau nggak ada jangan mengada-ngadakan kemampuan apa semampu kita. Anak yang senang yaitu kita sediakan. Walaupun sederhana tapi masaknya yang mungkin dibuat variasi, insya Allah anak lebih suka. Nah, nanti bukanya ini loh menunya, ini loh makanannya, kayak ini. Wah semangat, oke Bu, nanti masak yang banyak ya Bu. Nah, insya Allah dengan ini anak akan senang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang di rumah, yang mungkin sedang mendengarkan atau yang sedang tadarus mengajar Al-Quran, mengisi hal yang positif. Tip yang keenam yaitu beri contoh dan teladan dari kita, dari orang tua, ya. Dari kita, dari orang tua ini memberi contoh. Kalau kita berpuasa ya puasa sungguh-sungguh. Kalau mungkin ibunya nggak puasa, lagi dapat dispensasi dari Allah, makan jangan di depan anak, tapi sembunyi. Anak lagi puasa jangan di depannya, tapi lagi sembunyi. Cuma malah ngiming-ngiming di depan anaknya, mama makan loh, nah, nggak boleh. Ini malah mengajari anak nanti membatalkan puasa. Tapi menyendiri, delik, makan mungkin pengen makan di rumah, atau makannya ikut berpuasa, tapi tidak hanya mengikuti tidak makan sampai sore, itu malah bagus. Ya, itu memberi tauladan yang baik, contoh dari pagi sampai sore tiap hari, beri contoh yang baik agar anak juga ikut mengikuti kita. Tip yang ketujuh, Bapak Ibu, menghargai usahanya. Jadi apapun yang didapat, yang diusahakan oleh anak itu dihargai. Dikasih reward, penghargaan, dikasih mungkin apa rewardnya, terserah Bapak Ibu. Yang penting anak itu enjoy, seneng untuk berpuasa. Ya, dikasih semangat, dikasih reward. Dik, nanti kalau kamu mau puasa, Kak, kalau kamu mau puasa, besok ketika lebaran kamu saya belikan mungkin baju baru atau mainan yang baru yang bagus. Tapi permainan atau yang memberikan reward itu yang positif, jangan yang ke arah negatif. Jadi yang positif, yang baik, yang menurut anak itu suka dan untuk usia anak. Dan kasih-kasih yang mungkin nanti jenjangnya akhirnya berpanjang dari segi panjangnya nanti yang negatif, tapi yang baik. Oke Bapak Ibu, mungkin itu tips untuk mendidik anak-anak untuk berpuasa. Tapi ini tidak harus, mungkin Bapak Ibu punya lagi tips yang lain lebih jitu, itu malah lebih bagus. Karena melihat kondisi dari keluarga Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mungkin banyak tutur kata yang salah, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan kita nantinya setelah bulan Ramadan ini mendapat gelar la'allakum tattaqun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.